Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kita bertemu lagi di Sapaan dan Renungan Pagi Sabtu 12 Desember 2020. Suatu anugerah kalau kita saat ini bisa bertemu dalam kesempatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Kalau pada kesempatan pagi ini kami bisa bersama-sama, kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Mari Engkau menolong kami, Engkau berkati kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, dan boleh kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan pagi ini, kita akan bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 28, disambung dengan ayat 34 sampai 36. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara sekalian, hari ini gereja memasuki masa-masa Advent. Masa Advent menandai masa persiapan rohani sebelum merayakan Natal. Masa Advent mempersiapkan kita supaya terarah pada penebus yang akan datang, yakni Yesus Kristus. Namun yang terpenting pada masa ini, gereja menghidupkan kembali semangat penantian diri kita akan kehadiran Mesias. Merefleksikan hal itu, bacaan hari ini mengantarkan kita pada dua hal. Yang pertama, berusaha mengarahkan perhatian pada Dia yang kita nantikan. Dalam Injil, Yesus mengungkapkan di hadapan para murid-Nya tentang kedatangannya. Kedatangannya diungkapkan dengan tanda-tanda yang menakutkan. Namun di balik itu, Yesus menunjukkan suatu warta gembira yang terarah pada tujuan akhir hidup manusia. Bahwa penderitaan dan masalah hidup manusia bukanlah menjadi tujuan akhir manusia yang dikehendaki Allah. Yakni memandang kemuliaan dan kekuasaan Allah. Karena kuasa Allah, kita tidak perlu ragu lagi
bila menghadapi segala macam tantangan dan masalah hidup. Berani untuk bangkit dan mengangkat muka kepada Allah menjadi gambaran kesediaan kita pada masa Advent ini untuk mengarahkan kembali hidup kita pada Yesus. Yang kedua, berjaga sambil berdoa. Hal ini jelas merupakan hal konkret dari usaha untuk mengarahkan diri kita kepada Yesus. Yesus mengajak kita semua untuk menjaga kesucian diri terhadap berbagai macam hiburan semu, seperti pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Hidup kita seharusnya terarah pada kemuliaan Allah. Maka Yesus mengingatkan agar kita senantiasa berjaga lewat doa kita, supaya kita terhindar dari segala bentuk godaan dan nafsu duniawi. Perihal berdoa ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk senantiasa hidup kudus. Artinya, menjaga dari hal-hal duniawi. Memasuki masa Advent ini, kita diajak untuk dapat semakin meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Tujuannya sederhana, yakni supaya selama masa Advent ini kita dikuatkan untuk dapat berjaga-jaga dan sanggup memperbarui diri. Gerakan perubahan inilah yang kiranya dapat diusahakan sebagai bentuk kesediaan diri untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus pada pesta Natal nanti. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu boleh kekuatan untuk luput dari semua hal yang akan terjadi itu, dan semua kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Demikianlah Injil Lukas yang tadi kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi ini. Tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami terus berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan kami. Untuk kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami juga berdoa, mari Engkau menolong kami, Engkau berkati kami semua Tuhan, untuk kami boleh tetap sehat dalam masa pandemi ini, sehingga kami dapat terus melakukan aktivitas kami semua. Engkau menolong berkati kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan dan renungan pagi pada kesempatan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk lebih baik lagi dalam kehidupan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.